Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 319. Bahkan jika Dong Suebing putus dengan Sister Xie, dia tidak akan membiarkan Wei Nan bersamanya. Dia akan menyelesaikan masalah dengan Wei Nan cepat atau lambat. Setelah Dong Suebing muncul di pintu masuk restoran, suasana menjadi sunyi. Dong Suebing sepertinya tidak bisa merasakan bahwa dia tidak disambut dan terus mengobrol dengan Xie Huilan. Xie Huilan menjawab Dong Suebing untuk sopan santun dan berkata kepada Hu Xilian, "Xiao Hu, bersiaplah untuk pergi. Ini adalah cara pemimpin meminta orang lain untuk pergi. Mereka yang pandai akan pamit dan tidak mengganggu pemimpinnya." Tapi Dong Suebing tidak berniat pergi. Melihat Xie Huilan mengabaikannya, dia menoleh ke seorang pria paruh baya. Dia berjalan mendekat dan menjabat tangannya dengan hangat. "Ah, Anda adalah Ketua Lui. Aku sudah banyak mendengar tentangmu." Lui Dafa memaksakan senyum. "Ketua Dong, senang bertemu denganmu." Dong Suebing merangkul Lui Dafa dan mengobrol dengannya. Lui Dafa hampir mengutuk. "Sejak kapan kita begitu dekat? Kenapa kamu merangkul bahuku?" Hu Xilian berasal dari keamanan publik dan mengetahui tentang dendam antara Lui Dafa dan Dong Suebing. Dia terdiam saat melihat ini. Sepupu kepala Dong, Tang Jin, membeli rokok palsu di toko kerabat Lui Dafa dan dipukuli oleh salah satu staf di sana. Pada akhirnya, kepala Dong pergi ke toko dan memukuli kerabat Lui Dafa dan bahkan berdebat dengannya melalui telepon. Mereka seharusnya berselisih, tapi kenapa mereka Xie Huilan mengabaikan Dong Suebing dan masuk ke mobilnya? Wei Nan melirik Dong Suebing dan berjalan ke tempat parkir untuk mengambil mobilnya. Lui tua Dong Suebing mengubah cara dia memanggil Lui Dafa. "Mau kemana kalian semua?" Lui Dafa hendak meledak. "Siapa kamu memanggilku Lui tua?" Tapi para investor mendukung mereka, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia memalsukan senyuman dan berkata, "Kami akan pergi ke lapangan tembak. Kita harus berangkat. Ketua Dong, ayo ngobrol di lain hari." Dia tidak ingin berada dekat dengan Dong Suebing sekarang, tapi apa yang dikatakan Dong Suebing selanjutnya hampir menyebabkan dia muntah darah. Dong Suebing tiba-tiba menepuk pahanya dan berseru, "Kebetulan sekali, aku sedang dalam perjalanan ke sana juga." Omong kosong. Wajah Lui Dafa perlahan berubah menjadi hitam. "Mengapa kamu pergi ke sana?" "Latihan sasaran." Dong Suebing menjawab tanpa malu-malu dan melingkarkan lengannya di bahu Lui Dafa lagi. "Lui tua, karena sedang dalam perjalanan, aku akan memberimu tumpangan." "Lui," jawab Dafa, "saya berkendara ke sini." Dong Suebing mengabaikannya dan berjalan menuju tempat parkir dengan lengan melingkari bahunya. "Kamu tidak perlu bersikap sopan. Tinggalkan saja mobilmu di sini. Ayo ambil alih mobilku." Hu Xilian melirik wali kota Xie dan berkata, "Ketua Dong, kamu Dong Suebing berpura-pura tidak tahu." "Apa itu?" Sekretaris Hu Xilian tidak tahu Dong Suebing akan melakukan ini dan menyesal telah memberitahunya alamat restorannya. Dia dengan cepat memberi petunjuk pada Dong Suebing dengan matanya. "Kami pergi ke sana untuk mendiskusikan pekerjaan Anda." Hu Xilian takut wali kota Xie dan para investor akan marah. Jawab Dong Suebing, "Diskusi tentang pekerjaan. Itu benar, kita harus memastikan keamanan investor." "Sekretaris Hu, serahkan ini padaku." Hu Xilian kehilangan kata-kata. Saat Hu Xilian dan Dong Suebing sedang berbicara, Lui Dafa mendorong lengan Dong Suebing dan berjalan cepat ke mobilnya. Tapi reaksi Dong Suebing cepat. Dia segera meraih bahu Lui Dafa lagi dan berkata, "Lui tua, mobilku diparkir di sisi itu. Kemana kamu pergi?" Lui Dafa sudah tua dan telah duduk di kantor selama bertahun-tahun. Dia tidak fit seperti Dong Suebing dan dengan paksa didorong ke dalam mobil. Lui Dafa belum pernah melihat orang yang berkulit begitu tebal. "Wali kota Xie ada di sekitar, dan dia tidak mengatakan dia akan mengajakmu, namun kamu tanpa malu-malu ikut serta. Apakah kamu mencari kematian?" Di sisi lain, Zhou Zi bertanya, "Siapa itu?" Hu Xilian menjawab dengan lembut, "Dia adalah wakil kepala Dong, dari Biro Keamanan Umum Kabupaten kami." Zhou Zi terkejut. Begitu muda. Dong Suebing sepertinya 5-6 tahun lebih muda darinya. Saat ini, Toyota dan BMW tiba di pintu masuk.
Dong Suebing juga mendatangi kedua investor tersebut dan membukakan pintu bagi mereka untuk masuk. Dia telah menjadi salah satu staf pemerintah kabupaten yang menerima tamu. Tapi keamanan publik tidak ada hubungannya dengan mendapatkan investasi untuk kaunti. Namun MPV Mercedes berhenti di samping mereka, Hou Zi tertegun. Dia tidak bisa mempercayai mata mereka. Zhou Zi terdiam. Mereka telah bepergian ke seluruh Tiongkok dan bertemu banyak orang di berbagai kota. Namun mereka belum pernah bertemu dengan siapapun dari keamanan publik yang berani mengendarai Mercedes-Benz secara terbuka. Mereka bisa mengatakan bahwa ini bukan Mercedes produksi dalam negeri. Ini adalah Mercedes-Benz kelas atas dan harganya setidaknya 1,5 juta. Brengsek, pemuda ini berani mengendarai mobil ini di depan wali kota. Tiba-tiba, tubuh Hou Zi menjadi kaku. Zhou Zi bertanya dengan lembut. Apa yang salah, kata Hou Zi. Lihat tangannya. Tangannya. Apa yang salah? Lihat apa yang dia kenakan. Zhou Zi melihat pergelangan tangan Dong Suebing dan membeku. Patek Philippe. Wakil Kepala Biro Keamanan Umum ini memakai jam tangan Patek Philippe. Louis Dava mungkin tidak mengetahui merek ini atau nilainya, namun Hou Zi dan Zhou Zi menyadarinya. Patek Philippe ini seharusnya asli, dan harganya sedikit lebih mahal daripada Mercedes yang dikendarai Dong Suebing. Itu adalah jam tangan yang bernilai hampir 2 juta. Setelah itu, mereka melihat liontin giokilin tergantung di pinggang Dong Suebing dan tidak bisa berkata-kata. Brengsek, apakah orang ini bekerja untuk pemerintah? Apa yang dikenakan Dong Suebing bernilai beberapa juta, dan dia terlihat lebih kaya dari mereka. Zhou Zi dan Hou Zi segera mengetahui bahwa Kepala Dong bukanlah Wakil Kepala Biro Keamanan Umum dan bukan orang biasa. Mereka berdiskusi satu sama lain dan mengatakan sesuatu kepada Wei Nan. Setelah itu, mereka menaiki Mercedes Dong Suebing. Mereka sepertinya tertarik pada Dong Suebing, dan Wei Nan mengerutkan kening. Wei Nan melaju ke samping Toyota dan mengatakan sesuatu kepada Xie Huilan sebelum memimpin jalan. BMW di depan, disusul Toyota, dan MPV Mercedes-Benz di belakang. Jarak tembak terletak di dekat perbatasan Kabupaten Yantai, dan waktu tempuh sekitar 30 menit. Dalam perjalanan, Zhou Zi dan Hou Zi sedang duduk di belakang Dong Suebing, dan mereka memperkenalkan diri. Mereka memberikan kartu nama mereka kepada Dong Suebing, dan Louis Dava memperkenalkan Kabupaten Yantai di samping mereka. Namun Zhou Zi dan Hou Zi tidak tertarik dengan perkenalan Louis Dava. Mereka telah mendengar apa yang mereka inginkan dan mengunjungi tempat-tempat yang ingin mereka lihat. Kini, terserah pada ketentuan pemerintah setempat. Itu sebabnya apapun yang dikatakan Louis Dava tidak ada artinya bagi mereka. Dong Suebing tidak banyak bicara dan menatap tampilan belakang Xie Huilan di Toyota di depannya. Ketua Dong seseorang memanggil dari belakangnya. Dong Suebing berbalik. Hah, apa itu? Kata Zhou Zi. Ini mobil yang bagus. R500i. Puncak dari jangkauannya. Ah, ini milik temanku, dan aku meminjamnya. Ini adalah alasan yang biasa digunakan oleh Dong Suebing. Hou Zi melihat perhiasan Dong Suebing dan bertanya. Jangan bilang kalau kamu juga meminjam jam tanganmu. Patek Philippe. Zhou Zi dan saya pernah melihat jam tangan ini di lelang beberapa waktu lalu. Ini adalah model yang mirip dengan Anda. Harganya setidaknya 1,8 juta kan? Zhou Zi dan Hou Zi hanya ingin tahu tentang Dong Suebing. Louis Dava terkejut. Dong Suebing mengulurkan tangannya. Itu palsu. Saya membelinya di Taobao dengan harga sekitar 1.800 RMB. Louis Dava melihat jam tangan Dong Suebing dan melakukan pengambilan ganda. Zhou Zi dan Hou Zi bertukar pandang dan tersenyum. Palsu. Bagaimana ini mungkin? Mereka dapat mengetahui apakah itu palsu atau asli dengan mudah. Sakit, jam 2 siang. Lapangan tembak ini terletak di dekat perbatasan Kabupaten Yantai dan kabupaten tetangganya serta dikelilingi oleh perbukitan dan hutan. Saat ini musim gugur, tetapi ada bunga, serangga, burung, del. Sebuah bangunan artistik menyerupai sarang burung berdiri di depan dan merupakan pintu masuk utama lapangan tembak. Beberapa mobil berhenti di tempat parkir terbuka di barisan depan. Dong Suebing adalah orang pertama yang turun dan berlari untuk membuka pintu penumpang belakang Toyota. Xie Huilan menyelipkan rambutnya ke belakang telinga dan turun tanpa melihat ke arah Dong Suebing. Hu Xilian mengikuti di belakangnya menuju gedung, dan Wei Nan menunjuk ke gedung itu.
Inilah tempatnya. Wali kota Xie, silakan lewat sini. Xie Huilan tersenyum dan mengangguk. Manajer Wei sering datang ke sini. Sekali-sekali, manajer Hou dan manajer Zhou adalah pengunjung yang tetap berada di sini, dan mereka pandai menembak. Jawab Wei Nan. Hou Zi tertawa dan berjalan mendekat. Wei tua, berhentilah mengolok-olokku. Meskipun kamu jarang berlatih, keahlian menembakmu lebih baik dari kami. Zhou Zi menambahkan, bagaimana kamu tahu dia tidak berlatih? Wei Nan tertawa. Benarkah? Jawab Zhou Zi. Jangan kira saya tidak tahu bahwa Anda dibesarkan di kamp militer dan memiliki kesempatan bermain senjata sejak muda. Xie Huilan tertawa. Oh, aku menantikan untuk melihat keahlianmu nanti. Saya harap saya tidak akan mempermalukan diri saya sendiri nanti. Wei Nan sedikit bersemangat. Di Beijing, Xie Huilan tidak pernah begitu cantik. Dia selalu sombong, dan setiap kata yang dia ucapkan seperti memberi perintah. Wei Nan merasa dia telah banyak berubah, dan itu pasti karena foto-fotonya. Apakah dia mempertimbangkan kembali Wei Nan? Beberapa dari mereka mencakup dan memasuki resor liburan. Dong Suebing tidak memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam percakapan mereka dan hanya bisa mengikuti di belakang mereka. Mengapa saudari Xie memperlakukan Wei Nan dengan cara yang berbeda sekarang? Mereka berselisih saat pertunangan mereka dibatalkan. Selain itu, saya berpikir bahwa foto-foto itu diambil oleh Wei Nan, dan meskipun foto-foto itu benar, dia seharusnya tidak menyukai seseorang yang begitu hina. Mengapa sikapnya berubah? Apakah karena Wei Nan akan berinvestasi di kabupaten? Tapi kecuali dia mau berinvestasi 100 juta, tidak akan banyak perubahan pada perekonomian lokal. Awalnya, Dong Suebing tidak terlalu memikirkan hal ini. Tapi sekarang, dia merasa Xie Huilan sengaja melakukan ini untuk membuatnya kesal. N00V Euro L1N menjadi tuan rumah rilis perdana bab ini. Jika Dong Suebing tidak ikut, akankah Sister Xie akan menemani mereka ke lapangan tembak? Jika aku tidak ada, apakah saudari Xie akan tetap memperlakukan Wei Nan dengan hangat? Dong Suebing tidak tahu apa yang memikirkan Xie Huilan dan hanya bisa menebak. Dia melirik Wei Nan yang tersenyum dan menjadi semakin marah. Wei Nan dan kedua temannya pergi ke konter di lobi untuk melakukan pembayaran. Mereka bertiga ingin membayar semua orang, tapi pada akhirnya, Wei Nan lah yang membayar dengan kartunya. Setelah menunggu beberapa saat, staf membawa mereka semua ke lapangan tembak. Wei Nan telah memesan kisaran harga termahal. Di belakang platform latihan sasaran, terdapat ruang kaca transparan kedap suara dengan sofa dan minuman ringan, seperti buah-buahan dan kacang-kacangan. Beberapa dari mereka duduk di sofa di ruang kedap suara, dan tidak dapat mendengar suara tembakan di luar. Xie Huilan menyesap tehnya dan berkata, Ketua Lui, sudahkah Anda berdiskusi dengan manajer Hou tentang kerja sama kita? Lui Dava mengangguk dan mengulangi apa yang bisa ditawarkan pemerintah kabupaten kepada mereka jika mereka berinvestasi. Hou Zi mendengarkan dengan tenang dan mengeluarkan beberapa dokumen dari tasnya dan mulai tawar-menawar dengan Lui Dava. Dia juga bertanya kepada Xie Huilan tentang beberapa detail kontraknya. Xie Huilan dan Wei Nan juga membicarakan proyek investasinya di kabupaten tersebut. Zhou Zi merasa bosan dan menoleh ke Dong Suebing. Ketua Dong, bisakah kita melakukan latihan sasaran? Dong Suebing mengalihkan pandangan dari Sister Xie dan menjawab, saya tidak akan bergabung, karena saya rata-rata dalam menembak. Zhou Zi menggelengkan kepalanya. Hahaha, aku tidak percaya padamu. Tidak peduli seberapa buruk kemampuan menembakmu, kamu akan tetap lebih baik dariku. Anda dari keamanan publik. Xie Huilan mendengar percakapan mereka dan menoleh ke sekretaris Hu. Xiao Hu, temani manajer Zhou untuk latihan sasaran. Hu Xilian mengangguk dan berjalan mendekat. Zhou Zi ingin berteman dengan Dong Suebing, dan dia berkata, Ketua Dong, ayo pergi bersama. Dong Suebing berdiri dengan enggan. Saya tidak akan menembak, tapi saya bisa menjadi wasit untuk Anda semua. Dong Suebing hanya tertarik pada Xie Huilan dan tidak berminat untuk latihan target. Terlebih lagi, dia hanya beberapa kali menembakkan senjata api, dan kakinya belum sembuh total. Dia mungkin tidak tahan terhadap hentakan senjatanya. Zhou Zi tidak senang, karena dia merasa kehilangan muka setelah Dong Suebing menolak ajakannya. Hou Zi, yang sedang mendiskusikan investasinya, menoleh dan mengerutkan kening.
Hu Xilian tahu Dong Suebing memiliki temperamen buruk dan suasana hati sedang tidak baik akhir-akhir ini. Jika dia tidak mau melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa memaksanya. Hu Xilian dengan cepat tersenyum dan berkata, "Kepala Dong masih terluka. Beberapa bulan yang lalu, seseorang melompat dari gedung, dan kepala Dong menangkapnya dengan tangan kosong dan dirawat di rumah sakit. Beberapa hari setelah dia keluar dari rumah sakit, desa Huitian mengalami tanah longsor, dan kepala Dong menyelamatkan semua penduduk desa sendirian tetapi dirinya terjebak. Dia hampir meninggal dan dirawat di rumah sakit selama 2 bulan. Dia baru keluar dari rumah sakit beberapa hari yang lalu." Zhou Zi dan Hou Xi tercengang. Mereka tidak menyangka akan mendengar hal seperti ini, dan mereka menoleh ke arah Dong Suebing dengan hormat. Wei Nan juga tidak mengetahui hal ini. Dia berpikir dalam hati, mengapa Dong Suebing sangat beruntung. Bahkan tanah longsor tidak bisa membunuhnya. Kesan Zhou Zi terhadap Dong Suebing membaik. Seseorang yang bersedia mempertaruhkan nyawanya demi rakyat patut dihormati, dan Zhou Zi suka berteman dengan orang-orang seperti ini. Dia berhenti berbicara tentang latihan sasaran dan mengobrol dengannya. Setelah mereka bertiga keluar dari ruang kedap suara, Hu Xilian melambai kepada staf untuk membuat persiapan. Dong Suebing mundur. "Saya akan menjadi wasit." Zhou Zi tersenyum dan memandang Hu Xilian. "Wanita duluan." Hu Xilian tersenyum. "Manajer Zhou bisa pergi duluan, dan saya bisa belajar dari Anda." Zhou Zi mengangguk. "Baiklah. Apakah kita akan melakukan 5 tembakan atau 10 tembakan? Berapa jaraknya?" Keduanya berdiskusi dan memutuskan untuk melepaskan 5 tembakan dan akan bertanding selama 3 ronde. Ada berbagai jenis senjata api seperti pistol, senapan, dan senapan sniper di jangkauannya. Namun mereka belum pernah menembakkan senapan sebelumnya dan mengambil piston. Hu Xilian ingin menggunakan pistol, tetapi jangkauannya tidak tersedia. Kisarannya hanya memiliki pistol semi-otomatis, dan mereka memilih pistol CG-98. Setelah persiapan, staf menanyakan jarak sasaran. Untuk senapan jaraknya 100 meter, dan untuk pistol 25 meter dan 50 meter. Zhou Zi menjawab tanpa berpikir, 50 meter. Dia sudah terbiasa dengan jarak ini. Zhou Zi ragu-ragu dan memandang Hu Xilian. 50 meter sepertinya mengganggunya. Hu Xilian mengangguk. "Oke, 50 meter." Zhou Zi berjalan ke lokasi syuting dan memasang penutup telinganya. Dia memutar bahunya dan menggoyangkan pergelangan tangan serta jarinya sebagai pemanasan. Dari tindakannya, ia terlihat profesional dan pasti sudah lama berlatih senjata api. Setelah pemanasan, dia mengambil pistolnya dan membidik selama lebih dari 10 detik sebelum dia melepaskan tembakan pertamanya. Bang! Tembakan pertama Zhou Zi mengenai ring keempat. Zhou Zi tampaknya puas dengan hasilnya dan melepaskan tembakan keduanya. 3 dering. Bang! Melenceng dari sasaran. Bang! Dering keempat. Bing! Dering kedua. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.